Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Ustadz Ahmad Rafiq Syamsuri selaku dosen mata kuliah retorika dakwah serta teman-temanku yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya Sabrina Haula, mahasiswi studi Al-Hikmah Jakarta semester 5. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menyampaikan beberapa tips. Insya Allah saya akan menyampaikan tips membaca Al-Quran untuk pemula dengan benar. Baik, tips yang pertama adalah pengenalan huruf hijaiyah. Ya, jadi huruf hijaiyah sendiri ialah huruf ejaan bahasa Arab sebagai bahasa asli Al-Quran. Jadi huruf hijaiyah ini huruf asli bahasa Al-Quran ya. Bisa dikatakan bahwa huruf hijaiyah seperti huruf abjad A, B, C, D, E sampai Z di dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi kalau misalkan A, B, C, D itu ada di bahasa Indonesia, sementara yang A sampai Y itu ada di bahasa Arab. Cara membaca Al-Quran untuk pengenalan dasar tentang huruf hijaiyah yang dimaksud adalah huruf hijaiyah yang digunakan dalam Al-Quran. Terdapat 29 macam dan jumlah huruf hijaiyah tersebut sudah termasuk alif. Tips yang kedua, setelah kita mengenal huruf hijaiyah, maka kita harus mengenal tanda baca atau harokat. Ya, cara membaca Al-Quran secara cepat kedua setelah mempelajari huruf hijaiyah ialah harus mengenal dan mempelajari tanda baca atau harokat di dalam Al-Quran. Cara membaca Al-Quran tersebut dikarenakan tanda baca atau harokat ini berfungsi untuk menentukan bagaimana pengucapan huruf hijaiyah dalam Al-Quran. Ya, sebagai contoh, di bahasa Indonesia itu A, I, U, E, O. Tapi kalau misalkan di Al-Quran A, I, dan U. Baik, selanjutnya tips yang ketiga setelah kita mengenal huruf hijaiyah, mengenal tanda baca, yang ketiga ini adalah mengenal bacaan tajwid Al-Quran. Ya, jadi cara membaca Al-Quran dengan lancar selanjutnya ialah dengan lebih mengenal bacaan tajwid Al-Quran. Dan ilmu bacaan tajwid Al-Quran ini adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui bagaimana membunyikan huruf Al-Quran secara baik dan benar. Seperti dibacakan secara mendengung, samar-samar, atau jelas. Cara membaca Al-Quran secara sederhana bahwa bacaan tajwid ini bisa dikatakan sebagai grammarnya dalam bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris dia namanya grammar bahasa Inggris. Dan adapun grammar dalam bahasa Arab sendiri antara lain bacaannya seperti izhar, idgham bi gunnah atau iklab dan masih banyak yang lainnya. Baik, selanjutnya setelah kita mengenal huruf hijaiyah, mengenal tanda baca atau harokat, terus mengenal tajwid Al-Quran. Nah, yang keempat ini adalah kita harus belajar dengan sungguh-sungguh dan rajin. Sungguh-sungguh, rajin itu harus banget ya. Karena harus selalu diingat ya. Kita harus ingat bahwa dalam belajar membaca Al-Quran itu termasuk dalam ibadah dan akan mendapatkan pahala. Masya Allah ya. Terus oleh karena itu sudah sangat pasti bahwa ikhtiar tersebut pastinya akan selalu diganggu oleh setan dan pasti akan selalu ada halangannya seperti malas, ngantuk dan lain-lainnya. Ya,
Jadi di poin keempat ini sudah jelas ya. Insya Allah ketika kita belajar terus belajar dan membaca Al-Quran itu insya Allah berpahala ya. Jadi tidak ada yang cuma-cuma dalam Al-Quran ini. Baik, selanjutnya ada latihan atau praktek membaca Al-Quran ya. Jadi kita itu tidak bisa membaca Al-Quran dengan fasih kalau kita tidak pernah mempraktekkannya secara langsung. Sebaiknya ketika sedang praktek membaca Al-Quran ada yang nyimakin gitu, ada gurunya, ada yang tahu tentang Al-Quran ini, seperti guru ngaji atau orang tua kalian sendiri, agar ada yang membenarkan ketika salah membacanya. Dan jangan lupa baca doa setelah membaca Al-Quran. Jadi ketika kita latihan atau sedang praktek ya, itu memang enaknya ada yang nyimakin kita, ada yang membenarkan bacaan kita. Yang terakhir ya, insya Allah setelah kita sudah sungguh-sungguh terus mengenal tajwid Al-Quran, mengenal huruf hijaiyah, yang terakhir adalah menyiapkan waktu untuk belajar dan membaca Al-Quran ya. Cara membaca Al-Quran tidak ada kata terlambat ya. Untuk ada nih kan kadang ibu-ibu yang baru ingin belajar Al-Quran, nah itu tidak ada kata terlambat. Siapkan lokasi waktu terbaik kamu untuk belajar membaca Al-Quran. Kesungguhan dalam meluangkan waktu khusus untuk belajar membaca Al-Quran menjadi salah satu kunci agar kamu bisa baca Al-Quran dengan cepat ya. Kebanyakan orang hanya memberikan waktu sisa dalam belajar membaca Al-Quran. Nah, jika demikian menyebabkan kita tidak akan pernah bisa belajar Al-Quran. Jangan sampai kita hanya memberikan waktu sisa dalam mempelajari kitab suci Al-Quran ya. Jadi teman-teman semua, untuk Al-Quran ini memang kita harus menyiapkan waktu. Jangan yang nanti aja deh baca Qurannya pas pulang kerja, misalkan pas setelah kuliah gitu. Jangan seperti itu. Jadi kalau bisa pokoknya subuh aku harus baca Quran, terus pokoknya setelah ini aku harus baca Quran. Baik, insya Allah itu saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah ya, insya Allah semoga bermanfaat untuk yang menonton, bermanfaat untuk diri saya pribadi. Saya mohon maaf lahir batin apabila ada salah-salah kata, mohon koreksiannya juga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.